UMKM di Kabupaten Natuna sekitar 1-2 tahun yang lalu. Mulai dari harga Rp25.000 sampai Rp4.000. Energi Sukses Bisnis hanya di RRI Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Tamu langsung ke studio Pro 3 RRI ada Coach Margety Herwin yang akrab disapa dengan Coach Getty. Coach Getty, selamat malam. Selamat malam, Mas Fajar. Betul. Kabar baik. Selamat malam juga para pendengar RRI Pro 3. Iya. Di 69 station ya. Iya, di seluruh tanah air. Seluruh tanah air Indonesia. Ya, pendengar, kita ngobrolin dalam acara ini Xbis ya, Energi Sukses Bisnis. Topiknya garis besarnya adalah strategi ciptakan produk unggul berkualitas. Jadi menciptakan produk unggul berkualitas. Kalau sekarang ini kan zaman pengennya serba instan, tapi ingin berusaha bingung mulainya dari mana nih? Menciptakan produknya apa nih? Idenya gimana? Mau mulainya dari mana dan akhirnya bisa menciptakan produk unggulan ini. Nah, kita akan ngobrolin itu dan saya juga sapa narasumber kami di Zoom ya. Sudah terhubung dengan ada Pak Henry. Pak Henry, owner dari Imago Rohani. Rohani itu madu mentah. Ya. Atau gimana nih, Pak Henry, selamat malam. Selamat malam Coach Getty, malam Pak Fajar. Senang sekali bisa ada di sini. Iya, salam sehat nih. Pak Henry, Rohani itu apa? Rohani ini madu yang tanpa olahan sebetulnya. Jadi memang langsung hasil dari budidaya, kemudian tanpa olahan apapun kita kemas. Itu yang disebut dengan Rohani, sehingga nilai nutrisinya lengkap. Oh gitu, oke. Jadi Coach Getty, ya, mungkin bisa menggambarkan dulu nih kepada pendengar Pro 3 nih, korelasinya hubungannya dengan Pak Henry ini gimana sih? Ya, jadi sebagai seorang pebisnis ya, atau pengusaha yang baru memulai, ya mereka harus paham. Mereka punya produk apa dan apakah produk itu dibutuhkan oleh pasar yang mereka tuju. Membuat produk yang biasa aja akan membuat produk itu dianggap sama dengan produk-produk sejenis. Tapi membuat produk yang unggul itu harus jelas value-nya apa. Nilai dari produk itu apa. Karena pelanggan itu bukan membayar produk. Dia membayar nilai mendapatkan produk. Kalau dia mengeluarkan uang, dia mendapatkan nilai dari produk itu lebih besar, dia bilang produk itu harganya murah. Jadi bukan terhadap harga, bukan terhadap price list-nya. Kalau dia dapat produk yang dia anggap nilainya rendah daripada uang yang dia bayar, itu namanya mahal. Ini kadang-kadang kita mengartikan mahal dan murah itu dari nilai rupiah. Padahal yang kita belikan value. Nah, di sini Pak Henry adalah salah satu pengusaha yang berhasil menaikkan nilai produknya. Sehingga harganya bisa mahal. Gitu. Oke, ini perlu mencerna sedikit nih. Yes. Jadi membayar produk itu kita sebenarnya bukan membeli produk tapi lebih kepada value-nya. Value dari produk. Nilai dari produk itu. Nilai dari produk. Misalnya gini, bagaimana seorang anak kita ajarin tentang value. Anak kita biasa dapat uang jajan 100.000. Kita kasih tiap hari 100.000 untuk jajan. Bagi dia 100.000 itu biasa. Tetapi temannya cuma dapat uang sehari 10.000. Beda dong belanjanya di sekolah. Nah, begitu anak yang biasa dikasih 10.000, dia menganggap 100.000 mahal. Karena dia nggak pernah dapat uang 100.000. Iya, oke. Nah, anak yang biasa dapat duit 100.000 dari orang tuanya, lihat duit 10.000, dia bilang murah. Pada saat mereka membeli sesuatu, mereka menghargai dari apa yang mereka biasa dapat. Nah, itu kadang-kadang berpikir di situ. Jadi rancu. Yang dia hargai adalah nilai uangnya. Padahal kan dia membeli produknya. Kesalahan para pengusaha adalah lupa fokus di value. Dia hanya fokus di produk. Ya. Beberapa klien yang saya dampingi dalam bisnis coaching program yang saya tawarkan, mereka saya coaching untuk mereka paham apa sih
nilai dari produk yang Anda mau jual ini kepada pelanggan. Oke, gitu. jadi kita akan mulai dari pahami dulu value dari produk yang akan kita Yes, jual. Oke, yes. kita bicara dalam malam hari ini strategi ciptakan produk unggul berkualitas. Yes. Menciptakan produk unggul berkualitas dimulai dari kenali dulu value dari produk yang akan kita jual. Yes. Oke. Yes. Ya, dan Pak Henry ini adalah salah satu Pengusaha yang berhasil. yang di coach sama coach Getty. Ya. Saya Dalam coba program. nanya dulu nih, Silakan. Pak Henry. Iya Pak. Sudah berapa lama di coach sama coach Getty? Kami di coach ini dari tahun 2023. Hmm. Sudah setahun atau belum ada setahun bahkan? Programnya kemarin 6 bulan, jadi kurang lebih hampir setahun lah. Hampir setahun. Bedanya apa? Galak nggak sih coach Getty? Coach Get itu galak enggak tapi tegas. Oh, tegas. Tegas Bedanya dan apa memang sebelum di coach sama coach Getty, produk yang dijual oleh Mas Henry sama setelah diberikan coach sama coach Getty ini pelatihan? Jadi kalau selama kemarin program yang kami rasakan banget itu mungkin pertama itu lebih ke mindset ya. Di awal mindset kami memang lebih banyak ke ya udahlah jualan aja dulu gitu, jualan. Tetapi selama pendampingan ini mindset kami ini dibentuk menjadi sebagai mindset entrepreneur. Sehingga kami dituntut untuk lebih, tidak hanya sekedar jualan, tetapi juga bagaimana kita membangun bisnis dan membangun dan meng-create strategi untuk usaha kita itu dalam 3 bulan ke depan, 6 bulan ke depan, 1 tahun, bahkan 3 tahun ke depan. Apa yang akan kita lakukan untuk bisnis kita ke depannya. Jadi nggak hanya sekedar jualan aja gitu? Iya, jadi kadang kan kita UMKM suka ya fokus di jualan aja. Kadang kita suka lupa gitu bagaimana kita harus lakukan, strategi yang kita lakukan untuk membangun brand kita atau bisnis kita ke depannya. Dan melalui pendampingan inilah yang akhirnya kami itu tercerahkan. Sehingga oke, bahwa kita memang nggak harus fokus dulu di penjualan, tetapi banyak hal yang harus kita benahin juga. Mulai dari internal, dari sisi administrasi, kemudian sistem manajemen internal, bagaimana kita mengelola produk, bagaimana kita mengelola pencatatan, laporan keuangan, itu hal simpel, tetapi kadang kita suka lupa untuk kita lakuin. Dan kita selalu menganggap itu hal-hal sesuatu yang ya udahlah gampang nanti bisa kita lakuin. Tetapi kalau misalkan kita biarkan terus-menerus, itu ya bisnis kita akan stuck aja gitu. Nah, selama pendampingan inilah kami ini terus digembleng ya, karena hampir setiap hari itu kita ada home fund, tugas-tugas yang which is dari tugas itulah akhirnya kita mulai sadar, oh iya ya, ternyata dengan kita rajin melakukan pencatatan, kita rajin melakukan pekerjaan sesuai dengan yang sudah ada template-templatenya itu ya, dengan kita disiplin, itu membantu kita memudahkan menjalankan bisnis gitu. Oke, baik. Ini termasuk UMKM atau produk rumahan atau jualan mandiri atau gimana nih bentuknya, Pak Henry? Siap. Jadi saya izin menjelaskan sedikit ya Pak Fajar. Imago ini merupakan produsen superfood berbahan madu. Jadi kami mengolah madu dengan kemasan khusus untuk souvenir perusahaan. Itu yang menjadi nilai pembeda kami. Di awal tahun kami berdiri, tahun 2019, fokus kami di B2B. Madu sebagai souvenir perusahaan yang bisa co-branding. Jadi klien kami salah satunya adalah Kementerian Pariwisata, karena madu kami terpilih sebagai Official Wonderful Indonesia. Tahun 2020, pada saat pandemi, kami akhirnya create lagi satu produk, karena pada saat pandemi kan semua event tutup ya. Akhirnya kami sempat down, kami sempat bingung kami harus ngapain. Akhirnya kami mau nggak mau dipaksa untuk go digital. Mulai masuk ke dunia digital, masuk ke e-commerce, masuk ke pasar retail, dan kami create lah satu produk yang kita namakan dengan Itox Honey. Madu dengan lemon, jahe merah, dan kayu manis. Jadi kami riset bahwa ternyata selama pandemi ini banyak orang yang cukup sibuk gitu ya, dan cukup malas untuk motong-motong jahe, motong lemon, dan lain-lain. Dan mereka perlu satu produk yang berkualitas untuk meningkatkan imun tubuh. Nah, kami berpikir kalau kami masuk ke pasar menengah ke bawah akan terjadi perang harga. Karena penjual atau pengusaha madu itu banyak ribuan di online. Akhirnya kami berpikir bahwa kami harus punya niche market.
kami nyasarnya akhirnya pasar kelas menengah ke atas. Kenapa kami menyasar pasar menengah ke atas? Karena kami melihat bahwa mereka secara pengeluaran mereka willing to pay more selama produknya menurut mereka ini cocok, enak, dan terjamin keamanannya. Nah, value-value itulah yang akhirnya kami angkat. Kami mulai lengkapi dengan perizinan halal, BPOM ND. Jadi workshop kami itu satu rumah yang kami khususkan untuk ruang produksi di Cilengsi yang sudah standar BPOM MD. Kemudian kami lengkapi dengan izin edar, kemudian hak paten. Kami bekerja sama terus develop produk, bekerja sama dengan periset BRIN. Kenapa? Karena value-value itulah yang sebetulnya dicari oleh market kami. Sampai akhirnya produk kami ini diterima oleh mereka. Sampai ada penelitian kerjasama sama BRIN? Betul. Hebat. Jadi produknya itu nggak hanya sekedar kira-kira campur ini enggak ya? Ada hasil risetnya ya, ada penelitiannya ya. Oke. Baik, pendengar, mungkin di antara Anda ada yang penasaran, ingin ngobrol sama Coach Getty, ingin ngobrol sama Mas Henry Hidayat ya, salah seorang pengusaha yang berprofesi atau menjual madu gitu ya, menjual madu. Tapi tadi disinggung nih, target pasarnya khusus spesifik ya, target pasarnya. Nanti kita akan bicara soal hal itu, dan saya buka undang pendengar juga di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI. Tetaplah bersama Pro 3, kami akan segera kembali sesaat lagi. Masih bersama Pro 3 RRI dalam dialog XBIS, energi sukses bisnis. Kita harus berenergi, ngobrolnya harus semangat. Saya masih bersama dengan Coach Margetti Herwin atau yang akrab disapa dengan Coach Getty, dan juga di Zoom ada Pak Henry, owner dari Imago Raw Honey atau madu mentah, madu tanpa olahan gitu ya, Pak Henry ya? Betul, madu murni. Ya, madu murni. Coach, saya tadi agak tertampar dengan apa yang disampaikan oleh Pak Henry. Kita tuh sebagai UMKM itu dulu sebelum dilatih sama Coach Getty itu ya hanya jualan aja. Ada yang beli syukur, enggak ya udah gitu. Kayaknya saya juga demikian. Saya pernah soalnya online, jualan online. Berusaha jual produk, ya udah, ada yang beli syukur, enggak ya udah gitu. Itu gimana cara merubah mindset itu? Gini, kalau kita mau buat produk, ya kita harus paham dulu target market kita nanti siapa. Sama seperti Pak Henry bilang. Iya. Dia memilih untuk menengah ke atas sehingga dia perbaiki kualitasnya. Dia nggak takut dengan harga yang dia jual mahal, pasti ada yang beli. Karena dia berhasil mengedukasi pasar, terus dia menjelaskan produknya, dan pelanggan kita membeli, mencoba, dan benar, berkhasiat. Kan gitu. Tapi banyak dari kita yang buat produk berdasarkan kemauan saya sebagai seorang pengusaha, pedagang. Jadi, harusnya kita juga berpikir bagaimana market butuh apa, market itu needs apa, butuh apa dia, sehingga kita buat dan kita lihat apa yang nggak dijual, apa yang nggak ditawarkan oleh kompetitor kita, itu kita angkat. Story dari produk kita itu menjadi lebih penting dari produknya sendiri. Story. Cerita dari produk kita. Ya, cerita dari produk kita. Oh, produk saya olah dari madu yang saya ambil dari gunung, dan itu madu asli yang berkhasiat, banyak dicari orang, dan sekarang sudah sedikit yang jual. Kan gitu. Karena harganya relatif mahal. Produk apapun, bahkan rempeyek ataupun rengginang sekalipun bisa. Bisa. Ada story-nya. Ada story-nya. Bikin dong. Saya bikin rempeyek ini karena ini the best di desa saya, karena ini resep dari nenek saya. Dari rempeyek ini yang saya jual, yang saya kirim ke desa-desa sekitar, membuat warga di sekitar desa kami makmur. Nah, itu kan cerita yang orang tergugah, karena orang kadang-kadang beli produk itu bukan karena produknya, tapi karena ada value di belakang produk itu. Iya. Jadi kadang-kadang kalau bicara soal rempeyek misalkan, saya makan rempeyek di warteg ini, di tempat ini beda sama di kampung halaman saya buatan nenek saya. Nah,
Karena rasanya ada khas gitu. Nah, itu jadi FOMO. Jadi FOMO, fear of missing out. Yes. Oh. Saya kayak kalau nggak nyoba kayaknya Ya. ketinggalan nih gitu. Oh iya. Oke. Nah, ini yang menarik, Mas Fajar. Iya ya. Jadi produk apapun itu ya, jadi Bisa. harus dikemas tidak hanya packaging secara fisik tapi juga story. Ya, makanya saya provoke mindset berpikirnya Pak Henry dan teman-teman di UKM yang ikut kelas bisnis inkubator. Apa? Saya bertanya begini, kenapa Anda berbisnis produk yang Anda jual saat ini? Kenapa Pak Henry jual madu? Nah, silakan Pak Henry. Kenapa jual madu? Jadi yang pertama nih Pak, pertama memang niatan kami ini ingin memperkenalkan madu Nusantara gitu sebagai souvenir perusahaan. Yang kedua, kenapa madu? Karena umur simpannya yang lama. Oh. Karena kan mereka nggak ada expirednya. Oke, ditahan dulu karena Ya, expirednya lama, ya awet ya gitu ya. Awet. Ditahan dulu. Ada pendengar dari Depok, ada Pak Gusti. Pak Gusti. Selamat malam Pak Gusti. Baik, selamat malam. Ya, salam sehat Pak Gusti. Silahkan langsung pertanyaannya. Kalau mendengar cerita dari Pak Henry dalam menghadirkan value atau nilai tertentu, tentu saja banyak melibatkan aspek. Di antaranya tadi melibatkan peneliti BRIN. Tentu BPOM, ya, MUI, sertifikasi halal, ya, Ya, baik. Tentu saja ini membutuhkan biaya yang sangat besar. biaya. Saya ingin bertanya bagaimana dengan pelaku usaha kecil dengan modal pas-pasan dalam menciptakan value. Ya, oke. Oke. Ada lagi Pak Gusti? Cukup dari Oh, oke, saya. baik. Terima Pak kasih. Henry yang bisa jawab. Iya, karena tadi Pak Henry bilang sampai ke BRIN, saya juga terkejut nih. Jadi tidak hanya BPOM, MUI, sertifikasi halal, tapi ke BRIN sampai. Itu sebelum di coach, sebelum diberikan pelatihan, atau setelah dilatih langsung ke BRIN? siap. Jadi selamat malam, terima kasih pertanyaannya. Jadi mungkin banyak orang yang belum terlalu familiar dengan BRIN. Bagaimana sekarang BRIN ini banyak merangkul UMKM. Jadi Saya juga belum punya tahu ini. program yang namanya FUMI, Fasilitas Usaha Mikro. Nah, inilah melalui program FUMI ini, UMKM ini didampingi bagaimana untuk meriset dan mendevelop produknya. Jadi produk kami ini, Itoxani, yang awalnya umur 3 bulan di suhu ruang atau 6 bulan di suhu chiller atau lemari es, sekarang sudah 1 tahun di suhu ruang. Wow. Sehingga kita sudah bisa untuk masuk ke pasar ekspor. Dan ini semuanya free. Uji lab dibayarin oleh BRIN. Kemudian pendampingan disertakan dengan periset, diskusi, dan lain-lain. Jadi pertanyaan sebetulnya Pak Gusti, pemerintah. jadi pertanyaan Pak Gusti soal biaya itu terjawab ya, Betul, karena gratis. gratis. Oke. Dan juga saya baru kemarin bahas soal MUI, sertifikasi halal untuk UMK, usaha usaha kecil mikro. Kalau menengahnya enggak, itu ada gratis juga. Jadi Gratis juga, betul. untuk biaya itu sepertinya oke, kita coret dulu ya. Kecuali BPOM mungkin ada bayar. BPOM juga sebetulnya untuk produk madu itu kita hanya 200.000 per satu item dan diskon 50%. Jadi kita hanya mengeluarkan 100.000 untuk registrasi. Tetapi memang yang mahal itu mungkin di uji labnya dan di renovasi area workshop. Karena memang harus pintu terpisah dengan rumah. Jadi harus area khusus. Steril. Itu spesifik untuk BPOM. Oh iya. Oke, baik. Tadi sampai lupa saya. Karena kenapa madu? Karena awet. Oke, ditahan dulu. Nanti saya coba ingat-ingat lagi karena ada pendengar dari Bogor, ada Bu Dinda. Bu Dinda, selamat malam. Halo Bu Dinda. Silakan Bu Dinda. Oh, detail 2. Ya, Bu Dinda, selamat malam. Nyaris. Ya, terbiasa dini hari, jadi hampir saja terpleset. Silakan Bu Dinda. Selamat malam Bung Fajar dan selamat malam kedua narasumber ya. Ya. Sepintas soalnya dengarnya tadi cuma di endingnya aja tuh. Siapa? Bung Coach Fajar? Coach Getty di Pro 3 RRI sama Pak Henry, pengusaha madu. Rohami. Pak Henry, oke. Coach Getty dan Pak Henry ya di ujung telepon mungkin ya. Di Zoom ya.
Madu, iya, madu luar biasa madu ini. Kalau madu yang asli itu harganya pasti mahal nih. Kayaknya nggak sanggup nih saya ikutan aja bisnis madu. Tapi kita nggak hanya bicara madu nih, kita bicara secara umumnya itu strategi ciptakan produk unggul berkualitas. Kalau nggak salah Bu Dina juga pengusaha ya, atau entrepreneur juga nih? Ya, entrepreneur lah, jangan pengusaha, kayaknya besar-besaran gitu. Ya, ada yang mau ditanyakan nih, produk unggul, menciptakan produk unggul. Sekarang ini kan yang lagi viral nih di anak-anak muda itu, itu apa? Minuman itu ya, Coach ya. Minuman anak-anak muda itu sekarang kan aneka ragam tuh, dan dan saya udah menggelutinya tuh di layar itu lebih dulu gitu. Ternyata karena ramai dan sebagainya, anak-anak muda suka, beberapa setiap pintu tuh nyaris bikin juga tuh, Coach. Saingannya banyak ya. Iya. Nah, gitu. Jadi mungkin ya, gimana? Kita sama-sama bisnis, kita kan nggak sama-sama bisa saling tahu kan. Ini di sana, di sini apa begitu. Nah, pertanyaannya, Coach. Apakah saya harus bertahan karena saya yang pertama dengan jenis seperti ini, minuman seperti ini? Ini minumannya apa, Bu? Manis atau apa? Minuman manis lah. Minuman anak muda yang lagi viral sekarang itu kan banyak. Yang ada bobanya itu. Nah, ada boba, dan macam-macam lah gitu. Oke. Tanggapannya, Coach ya. Pak Fajar. Baik, makasih. Selamat malam. Banyak saingannya. Sebelum ditanggapi, langsung aja deh, dua pendengar ya, dari Bu Dina di Bogor, saya ke Ibu Grace di Manado. Bu Grace, selamat malam. Halo, Bu Grace. Di tel 4 atau tel berapa ini? Oh, tel 3. Oke, Bu Grace, selamat malam. Ya, halo, selamat malam. Ya, silakan nih, langsung ke Coach Getty. Ya, selamat malam, Coach. Selamat malam, Bu Grace. Atau juga mungkin mau nanya sama Mas Henry. Ya, Pak Henry. Ini, terserah yang mau dijawab siapa. Saya bertanya tentang market nih. Market. Iya, Oke. Market ya. Jadi pertanyaan saya yang pertama, kebetulan kan saya juga maksudnya jualan online. Jadi jualan online. Ya. Yang pertama itu bagaimana strategi dalam memasarkan produk supaya bisa terkenal lancar begitu, dan maksudnya supaya banyak yang nantinya jadi pelanggan untuk membeli produk saya. Dan yang kedua, mengapa riset pemasaran itu menjadi bagian yang penting dalam menyelesaikan permasalahan marketing. Itu saja pertanyaannya. Terima kasih, selamat malam dan God bless you. Iya, terima kasih Bu Grace. Mungkin yang nomor 1 ya. Mungkin Bu Grace dulu. Bu Grace. Nggak lupa. Strategi memasarkan produk. Jadi online dia, Bu Grace ini. Ya. Jadi gini, pada saat kita berbisnis di retail, khususnya online mau offline gitu ya, jualan produk, kita harus pahami itu menarik, berkualitas gitu ya. Jangan cuma tren. Karena yang namanya tren, dia akan hilang. Tapi kalau dia berkualitas, produknya identik, asli gitu ya, original, yang memang nggak bisa ditemui di tempat lain, itu akan sustain produknya. Berarti bisnisnya. Ini menjawab juga pertanyaan Bu Dinda. Iya. Jadi pasar itu mau kita buat seperti apa, iklan seperti apa, jago seperti apa, tapi kalau produk kita itu biasa dan setelah dia beli cuman jago di iklannya, dia coba biasa aja, selesai dia beli cuman sekali. Besok-besok dia nggak repeat order, dia nggak beli lagi. Saya pernah dampingi klien saya di Bandung, keripik pisang. Keripik pisang. Ya, produk keripik pisang ini dibeli gitu ya, karena memang bukan cuma tren, tapi dia menjadi teman untuk mahasiswa belajar malam-malam gitu. Karena keripik pisang dia di Bandung gitu ya, karena pasar di sana banyak mahasiswa, banyak anak muda, dia sesuaikan dengan pasarnya. Target pasarnya tadi. Dia sesuaikan, ya, sehingga anak muda gitu ya. Tapi gara-gara anak muda ini beli, ada orang tua yang beli, orang kantoran yang beli.
Tapi kita fokus dulu kepada pasar yang kita tuju, sehingga yang lain itu akan ngikut, dan itu adalah bonusnya kalau memang mereka, gitu kan? Oh. Tapi kualitasnya dapat, bahwa ini rasanya pas, sehat, bahan bakunya tidak ada yang membahayakan, dan ini sehat. Orang perlu itu. Ya, jadi pangsa pasarnya anak muda, dari kemasannya juga trendy, anak muda. Iya, anak muda. Walaupun nanti yang belinya di luar itu adalah bonusnya. Adalah bonusnya. Yang jelas targetnya fokus dulu ke Iya. anak muda itu. Iya. Nah, begitu dia lihat, ada yang beli, orang kantoran, mereka riset untuk bikin rasa yang beda. Oh. Flavornya yang berbeda. Hati-hati, kita nggak bisa jual satu produk untuk semua target market, nggak bisa. Satu produk kita biasanya target marketnya khusus. Oke. Fokus di situ. Iklannya fokus itu. Jangan kita buat iklan untuk general, buat iklan untuk umum. Kita menganggap satu iklan kita akan menjangkau semua pasar. Ya berantakan. Oke. Produknya keripik pisang, tapi tawarkan sesuatu yang berbeda untuk setiap orang yang punya selera Segmen target berbeda. Iya. Coklat, keju, Iya. pandan, Iya. apapun itu ya. Iya. Oke. Bahkan dia keluarkan yang namanya original, nggak ada rasa. Asin aja, gurih. Nggak ada asin juga. Jadi gurih. memang original pisang aja. Pisang aja. Yang beli ibu-ibu hamil. Karena ibu-ibu hamil itu juga ngemil, tapi dia nggak mau ada rasa apa segala macam karena Iya. takut kepada kesehatan janinnya, kan gitu. Oke, nanti kita lanjutkan lagi pertanyaan dari Bu Dinda, kan tadi soal dan juga Bu Grace soal market ya, strategi memasarkan, dan Bu Dinda tadi soal apakah mau bertahan atau lanjut Iya. dengan banyaknya persaingan, Iya. padahal dia yang pertama Iya. ikut Cari. tren ini. Cari di mana kita punya kelebihan. Kelebihan itu ya tentu utamanya di produk. Bisa nggak coach kelebihannya itu tempat saya, resto saya? Boleh. Tetapi yang namanya resto dan kafe yang lebih nyaman, kalau produknya nggak enak ya mereka juga lama-lama cari tempat lain. Dengan dimulainya menjual suatu produk karena tren, apakah itu artinya Bu Dinda minuman ini suatu saat kalau nggak ngetren ya udah selesai, berarti Iya. harus ganti produk lain? Ya, itu yang banyak terpikir oleh para pebisnis UKM yang suka ganti-ganti produk karena dia nggak ngerti ngebangun sebuah produk yang berkualitas tadi gitu. Jadi nggak laku, saya ini deh. Oh nggak laku, saya ini deh. Lu sebenarnya perbisnis apa sih? Gitu. Bingung, pasarnya Oke. bingung. Saya langsung ke Mas Henry. Sebelum madu, tadi kan madu, kenapa madu? Tadi kan awet ya penyimpanannya ya, Mas Henry ya. Betul. Nah, sebelum madu, berapa kali nyoba usaha? Ada berapa macam yang ditawarkan atau dipasarkan, dijual? Jadi kalau untuk produk makanan sebetulnya madu ini yang pertama. Tapi Jadi yang kenapa lainnya, memang akhirnya kami sustain karena sebelum kita launching itu kita riset. Makanya itu pentingnya riset sebelum kita mengeluarkan produk. Jadi oke. mulai dari desain, mulai dari vendor atau supplier yang akan kita kerjasama, mulai dari target market, siapa sih target market kita. Karena itu yang akan menentukan bagaimana kemasan akan dibuat dan harga berapa yang akan kita jual. Jadi setelah kita paham nih riset marketnya, bagaimana karakter dari calon nanti pelanggan kita, pada saat launching itu kita sebetulnya nggak terlalu lagi disibukkan dengan perang harga dan lain-lain. Kenapa? Karena kita sudah paham bahwa mereka pasti akan menerima produk ini sesuai dari riset yang udah pernah kita pelajari. Jadi di awal memang tahun 2019 produk pertama kami adalah madu dan sampai sekarang pun masih tetap madu, tetapi kita kembangkan menjadi madu rempah atau madu herbal dan madu granola. Snack 9 sehat yang kita coating dengan madu. Dan ini juga sekarang menjadi best seller untuk orang-orang yang beralih ke hidup sehat. Jadi Granola itu bentuknya apa ya? Biskuit atau apa sih? Wafer gitu atau apa? Cornflakes. Oh, cornflakes ya. Jagung, Ya. tetapi kita coating dengan madu. Sehingga nggak perlu lagi pakai susu atau yogurt. Konsepnya sebagai pengganti sarapan. Kalau kita nggak sempat sarapan, pagi-pagi sibuk, sambil nyetir kita cukup langsung ngemil aja. Itu nemu idenya gimana, Pak Henry? Nah, sebetulnya ide-ide itu muncul sebetulnya permintaan dari pelanggan. Oh. Pada saat kita pameran, boleh nggak? Ini nih saya suka kerepotan kalau misalkan nyari snack-snack sehat. Menarik, Akhirnya kita menarik. berpikir riset, boleh juga ya kita riset, kita develop produk untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Oke. Sehingga pasarnya memang sudah ada. Oke, kita tahan dulu di situ ya.
Jadi ternyata inspirasi bisa datang tidak hanya dari diri sendiri, teman, tapi juga dari pelanggan. Oke, itu menarik. Bekasi, Pak Nur Hadi, selamat malam. Terima kasih, selamat malam Bung Fajar. Ya, silakan langsung ke Coach atau ke Pak Henry. Coach dan Pak Henry. Ya. Langsung ke Coach saja dulu sedikit, tapi agak ngelebar dari topik pagi hari ini. Silakan, topik malam hari ini. Malam. Saking semangat lagi. Nah, Coach, karena kenapa saya ngikut paling belakang karena mungkin paparan sesuai topik, tapi saya mau menanyakan agak gini di luar OOT malam hari ini. Jadi gini, Coach, beberapa tempat yang jualannya sudah jelas itu kebutuhan hari-hari, branded banget, ada di sekitar lingkungan kita, nggak usah sebutin warnanya ya, karena memang hanya sekian warna. Itu kenapa yang satu tuh spesialis nggak begitu lama, kemudian dia close dari tempatnya maupun dari, karena kan dia jangka panjang biasanya 5 tahunan atau 3 tahunan gitu ya, dia pindah. Sementara si kompetitornya tidak. Selain bahwa itu kebijakan internal pemegang sahamnya, itu urusan lain ya Coach. Tapi secara dari luar kita atau Coach yang amatin, kira-kira apa sebenarnya itu kan produknya hari-hari laku, orang dia belum buka aja, baru mau buka orang udah tahu kalau itu adalah barang kebutuhan sehari-hari dan kompetitif sekali dengan brand satunya. Tapi dia ini kok agak sering ketimbang yang satunya. Yang satunya nyantai aja, tapi yang ini agak sering beberapa titik itu kemudian close tutup. Kebutuhan sehari-harinya apa ya Pak? Kebutuhan sehari-harinya itu apa produknya? Minimarket. Oh, minimarket. Iya. Iya, yang setiap ada satu, yang satunya pasti ada sebelahnya gitu ya. Tadi kan saya bilang sampai saat ini dua kompetitor hanya dua warna kan. Nah, ini salah satu warnanya tuh agak spesialis begitu. Coach lihat belakangan ini terjadi karena apa? Padahal kalau saya lihat lokasinya 5L ya. Sangat yang ditentukan sekarang kan lokasi dan juga strategis. Tapi kemudian dia ini close, padahal kan kalau kebutuhan F&B sama jualnya sama, tapi kenapa yang satu bisa down, yang satu tetap ada eksis gitu ya? Oke. Lalu apa pertanyaan lanjutannya? Ada lagi nggak pertanyaannya? Enggak, itu aja. Kenapa? Oh, itu aja. Coach apa gitu? Kan itu kebutuhan hari-hari gitu. Iya. Tampaknya bukan karena kalah bersaing, bukan. Tapi apa selain kebijakan internal maupun pemegang saham besarnya? Rasul B. Baik, terima kasih. Ya. Perusahaan retail modern yang biasanya ada di pinggir-pinggir jalan, biasanya saing-saingan tuh, ada satu pasti sebelahnya ada atau pinggirnya ada atau depannya ada gitu ya. Tapi ada yang bertahan, ada yang tutup, ada yang itu padahal jualannya hampir sama, hampir senada. Jadi sebenarnya kalau kita melihat bisnis yang ini walaupun bisnis besar gitu ya. Ini bisnis besar ya. Ini bukan UMKM jatuhnya. Ya, bisnis besar. Indikatornya banyak, Mas Fajar. Kalau kita ngomongin di luar UMKM, faktornya banyak. Banyak. Artinya dengan adanya sekarang ibu-ibu bisa belanja online. Hypermart sepi. Supermarket yang lengkap itu sepi. Oke. Saya tahan di situ karena kita langsung balik lagi ke fokus. Karena saya mengingatkan saya yang viral itu ada salah satu outlet sepatu yang sepi pengunjungnya, akhirnya mbak-mbak yang jaga tokonya itu memasarkannya secara online. Justru lebih banyak penjualannya secara online ketimbang yang datang ke toko atau ke outlet itu. Mas Henry online juga nggak? Kami buka online juga. Kita ada di e-commerce, kita juga ada web store sendiri. Gimana penjualannya Mas Henry? Nah, jadi di awal-awal tuh kita memang cukup struggle ya. Tetapi selama pendampingan kemarin, selama dengan Coach GT ini, jadi kita tuh dipantau nih berapa penjualan dari si A, si B, si C di online ini sehari-hari. Akhirnya kita catat, akhirnya kita mulai paham, ternyata penjualan online itu menjanjikan. Dan sampai sekarang tuh akhirnya kita sudah mulai fokus bentuk satu tim khusus untuk handle pasar online. Sampai segitunya? Nggak ada. Sampai segitunya? Kita aja gitu ya, karena kita nggak mau berbagi. Akhirnya karena kita melihat potensial untuk online itu tinggi, akhirnya kita bentuk tim. Sesuai dari arahan Coach GT nih, kalau misalnya bisa didelegasikan. Kalau gagal saya disarankan. Capek. Oke, jadi memang ini online
kemajuan teknologi itu ada sebuah keniscayaan, sebuah kepastian yang tidak bisa kita pungkiri, dan kita harus bukan yang takut tapi harus kita adaptasi ya. Harus kita embrace lah, kita rangkul lah. Mau nggak mau, suka nggak suka, yang fisiknya ada tokonya, kita juga tembus di online-nya, market online-nya ya. Banyak sekali pertanyaan di otak saya, tapi waktunya terbatas. Mungkin ada yang ingin disampaikan nih, Coach Henry, terakhir kepada pendengar. Ya, jadi gini teman-teman. Pada saat Anda memutuskan untuk jadi pebisnis, fokus. Anda mau buat produk yang seperti apa, pahami target segmen Anda, ide unik apa yang muncul yang bisa Anda implementasi. Yang itu namanya value-nya seperti apa, sehingga benefit itu benar-benar dirasakan langsung oleh customer. Ya, baru buat strategi pemasaran, strategi penjualan seperti apa, bagaimana bisa mendatangkan prospek, ya, apa yang dicari, bagaimana kita riset di online, apa kata-kata kunci yang menjadi kata penting dalam produk kita, itu juga kita perlu riset seperti yang Mas Henry lakukan. Dan yang terakhir adalah bagaimana mempertahankan produk Anda tetap unggul. Nah, biasanya kalau udah juara mempertahankan gelar itu susah tuh ya. Iya, makanya kayak Pak Henry, dia munculin lagi produknya granola. Nah, kita lihat siklusnya, makanya saya bilang selalu tes, ya, tes dan ukur setiap strategi yang dijalankan, sehingga step by step kita tahu, oh kita sudah perlu buat produk baru lagi. Dan jangan keluarkan produk baru yang kanibal produk lama. Itu kadang-kadang buat produk baru, produk lama jadi nggak laku. Salah. Gitu Mas. Baik. Mas Giri, terima kasih. Mas Henry, terima kasih ya. Terima kasih banyak. Dan pendengar, demikian dalam dialog kita malam hari ini dalam XBIS ya, Energi Sukses Bisnis. Saya Fajar Nugroho, kita pamit undur diri. Kita berjumpa lagi dengan topik yang berbeda. Banyak UMKM di Kabupaten Natuna sekitar 1-2 tahun yang lalu. Mulai dari harga Rp25.000 sampai 4. Energi Sukses Bisnis hanya di RRI Pro 3, Jaringan Berita Nasional.